adik-adik, apa kabar? Tentunya adik-adik semuanya sukacita, bahagia, dan Tuhan berikan kesehatan. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini Tuhan, walaupun ibadah masih online Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan masih melimpah kepada kami. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sambut Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Kita bernyanyi dan angkat pujian, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik siapkan Alkitabnya, hatinya, supaya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan Kak Jenny, terlebih dahulu kita dengarkan lagu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang setia, tak pernah dia tinggal
Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkannya juga. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini Bapa melalui ibadah online. Engkau yang berkati agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan bagi kami pada hari ini dan kami dapat melakukannya dengan baik di minggu-minggu selanjutnya Bapa. Engkau yang berkati Bapa agar kami dapat berkonsentrasi dari awal pembagian firman ini sampai dengan akhirnya ibadah ini. Bantu kami agar kami dapat mengerti firman Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semuanya katakan amin. Nah, adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Coba angkat dulu Alkitabnya. Nih, kakak udah siapin Alkitabnya di sini. Adik-adik yuk diambil dulu Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Dibuka yuk. Kakak ulangi sekali lagi ya. Dari Efesus 4 ayat 29 sampai ayat ke-32. Kita baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita baca. Sekarang kakak mau tanya dulu nih buat adik-adik. Apakah adik-adik ada yang pernah menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata kotor? Coba dijawab masing-masing di dalam hatinya. Ada yang pernah atau tidak? Nah, kalau misalkan ada yang pernah atau adik-adik pernah mendengar temannya atau yang lain menggunakan kata-kata kotor atau kasar, biasanya pada saat apa sih kata-kata tersebut terucap? Ya, biasanya orang mengatakan kata yang kasar atau kotor itu pada saat marah. Tetapi adik-adik tahu nggak? Kata-kata yang kotor atau kasar tersebut adalah kata-kata yang melukai hati orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita. Jadi, pada saat kita sedang emosi atau sedang marah, selalu usahakan kita untuk sabar dan sebelum mengucapkan sesuatu, tahan dulu, pikir dulu, apakah kata-kata ini akan menyakiti hati lawan bicara kita atau tidak. Kita usahakan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik ya. Lalu, kata-kata kasar juga sering sekali digunakan di zaman sekarang ini. Banyak orang yang mewajarkan, bahkan kata-kata yang diplesetkan. Maksudnya itu kasar atau kotor, tapi dia menggunakan bahasa yang lain. Nah, kata-kata seperti itu juga adalah kata yang salah ya adik-adik, yang tidak benar. Karena tetap saja bisa membuat hati lawan bicara kita sedih. Walaupun orang-orang lain di luar sana
Mewajarkan penggunaan kata-kata tersebut seperti hal yang biasa kan kalau untuk orang lain, tetapi kita harus tetap pada pendirian kita. Kita tahu kata-kata yang benar itu seperti apa, kita tidak perlu ikut-ikutan dengan orang lain ya. Tetap usahakan nilai yang kita punya. Kemudian, dengan kata-kata kasar atau kotor, dengan kita salah memilih kata-kata, kita membuat orang lain sedih. Ada lagi yang bisa dia timbulkan, yaitu menimbulkan pertengkaran. Karena kita salah mengucapkan, karena kita nggak sengaja nih, waktu lagi marah, ngomong yang bikin orang kesel, jadi aja makin marah orang lain ya, makin emosi, jadinya timbul pertengkaran. Nah, salah memilih kata-kata juga dapat berdampak buruk dengan timbulnya pertengkaran. Jadi, intinya dari yang awal kakak sampaikan, apa sih yang bisa menimbulkan hati menjadi sedih, pertengkaran, rasa-rasa tidak enak di antara orang yang kita kenal, teman-teman kita, keluarga kita. Itu adalah salah memilih kata-kata. Jangan sampai karena kita emosi sesaat, kita mengucapkan kata-kata kasar atau kotor, kata-kata yang tidak baik, karena hal itu dapat menyakiti hati orang di sekitar kita. Hendaknya kita selalu memilih kata-kata yang baik dan yang benar. Sebisa mungkin kata-kata tersebut membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik tahu nggak tentang kuasa perkataan? Kuasa perkataan itu adalah kata-kata yang bisa mempengaruhi kita. Saat kita mengucapkannya berulang-ulang, kata-kata tersebut akan tertanam di dalam pikiran kita, baik kata-kata yang baik dan benar maupun yang salah. Contohnya, kalau misalkan kita contohnya yang salah dulu ya. Kalau misalkan kita menghadapi ujian, terus adik-adik selalu berpikir, selalu berkata-kata, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh nggak bisa. Kalau seperti itu nanti malah jadi beneran nggak bisa. Coba diganti, bersama Tuhan aku bisa, aku pasti dimampukan. Nah, kalau seperti itu, dibantu dengan belajar yang baik dan semangat, pastinya adik-adik menjadi berhasil. Karena apa? Adik-adik sudah percaya diri, adik-adik menjadi semakin semangat karena mengatakan hal yang baik dan selalu semakin semangat belajar karena sudah tertanam tersebut kata-kata yang baik. Gitu ya. Jadi, usahakan selalu setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah yang baik dan benar. Lalu coba kita ingat-ingat sekarang, khotbah minggu kemarin apa sih? Betul, tentang cinta Tuhan. Nah, kalau kita cinta Tuhan, kita anak-anak Tuhan, pasti mau dong setiap perilaku dan tindakan kita adalah perilaku yang menyenangkan hatinya. Terkait dengan khotbah pada hari ini, itu tentang pemilihan kata-kata. Tentunya kita mau setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita membantu orang-orang di sekitar kita untuk semakin semangat, semakin percaya diri, dan semakin bersukacita ya adik-adik. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu, dipikirkan dahulu ya. Jangan sampai kita menyesal karena salah mengucapkan kata-kata. Lalu saat memuliakan Tuhan dengan kata-kata kita dan memilih, kita pasti akan merasa sulit
dan tidak yakin kadang-kadang. Aduh, aku sudah terbiasa. Aduh, nggak enak nih kalau ngobrol, nggak ngucapin kata-kata tersebut gitu. Tapi kita tetap teguh pendirian bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan. Jadi, walaupun sulit, tidak masalah ya adik-adik. Adik-adik tetap terus bisa mencoba. Tidak masalah kalau misalkan gagal, coba lagi, coba terus, jangan pernah menyerah. Kita bisa minta bantuan Roh Kudus untuk membantu kita, menuntun kita memilih kata-kata yang benar. Karena apa? Kita memang bukan manusia yang sempurna, tapi Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus untuk membantu dan membimbing kita. Jadi, jangan lupa libatkan Roh Kudus ya. Dengarkan Dia berbicara apa kepada hati kita, sehingga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan. Nah, sekian firman untuk kita pada hari Minggu ini. Kakak harap mulai dari hari Minggu ini sampai hari-hari kedepannya kita semakin bijaksana untuk memilih kata-kata yang keluar dari mulut kita ya adik-adik. Tetap semangat, pasti bisa kok ya. Nah, sekarang untuk menutup firman pada hari ini, kita berdoa lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak atas firman yang sudah disampaikan kepada kami pada hari Minggu ini. Kami menyadari Bapak bahwa masih sering Bapak kata-kata kami mendukakan hati orang yang di sekitar kami, hati orang tua kami, hati kakak kami, hati adik-adik kami, dan teman-teman kami. Tapi kami mau Bapak untuk berusaha menjadi lebih baik lagi Bapak. Kami mau setiap ucapan yang keluar dari mulut kami adalah ucapan-ucapan yang memuliakan Engkau. Bantu kami Bapa melalui Roh Kudus, agar melalui Roh Kudus kami dapat memilih hal-hal yang benar Bapa. Bantu kami agar kami mengerti tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukannya, sehingga kami dapat mengucapkan hal-hal yang baik setiap harinya. Bantu kami Bapa, bimbing dan lindungilah kami selalu. Kami manusia berdosa, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar setiap berkat yang daripadamu tidak terhalang daripadanya. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Sekian untuk khotbah pada hari Minggu ini. Kita lanjutkan lagi. Silakan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Jenny. Sungguh menarik ya yang telah disampaikan oleh Kak Jenny. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allah
Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Sampai jumpa.